Peserta didik adalah salah satu makhluk yang tumbuh dan berkembang. Perkembangan merupakan proses alami yang dihadapi setiap individu. Dalam hal ini, peserta didik mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya melalui proses pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran ini ditempuh dalam beberapa jenjang, mulai dari usia awal sekolah sampai jenjang menengah. Perkembangan peserta didik adalah suatu komponen penting yang harus diketahui seorang pendidik atau guru. Pemahaman pendidik terhadap perkembangan peserta didik akan membantu pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik dapat memilih tema seperti apa yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta akan membuat peserta bosan dan frustasi. Dasar pikir ini yang menjadikan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik menjadi salah satu komponen dari kompetisi pedagogik seorang guru. Mengingat hal di atas, Konsep perkembangan peserta didik. Definisi perkembangan atau development merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti apa yang dikatakan oleh Van der Dijl, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan berapa sentimeter pada tinggi badan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Pada dasarnya, ada dua proses perkembangan yang saling bertentangan yang terjadi secara serempak di dalam kehidupan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Keduanya mulai dari pembuahan dan berakhir dengan kematian. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik menurut Limbong dan Mamesa tahun 2020. Ada internal. Contoh dari internal adalah gen dan sifat bawaan. Kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, dan emosional. Riwayat keluarga dengan penyakit atau gangguan tertentu dapat turun pada individu sehingga individu kemungkinan besar memiliki penyakit atau gangguan yang sama. Di sisi lain, kecerdasan sifat, kepribadian orang tua juga dapat menurun pada peserta didik dan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi intelijensinya dibanding faktor lingkungan. Yang kedua ada kecerdasan. Setiap individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Yang ketiga ada bakat khusus. Individu terlahir dengan bakat tertentu baik langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Bakat di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik atau intelijensi, tetapi juga kemampuan lain terkait dengan kreativitas dan olah tubuh, jika terus diasah atau mendapat media untuk berkembangannya yang baik. Yang kedua ada eksternal. Contohnya yang pertama adalah kesehatan dan nutrisi. Kondisi fisik sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Maslow dan hierarki kebutuhannya menekankan pemenuhan kebutuhan fisiologis adalah dasar sebelum individu memenuhi kebutuhan yang lain. Yang kedua ada peran keluarga. Pola asuh yang tepat serta budaya yang sehat dalam keluarga dapat membantu peserta didik untuk perkembangan sesuai dengan fase perkembangan yang harus dilewati. Selain itu, hubungan yang harmonis serta kemampuan finansial yang stabil juga dapat menunjang perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Peserta didik memiliki lingkungan sosial tempatnya berkembang dan berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis, serta kognitif. Lingkungan di sini terkait dengan segala hal di sekitar individu, baik itu orang lain, kondisi lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial yang tidak terlihat bentuknya secara fisik. Lingkungan memberikan pengaruh secara positif dan negatif, namun bagaimana peserta didik merespon lingkungan sangat dipengaruhi oleh penanaman nilai dan norma sejak dini dalam keluarga.
Definisi peserta didik secara umum yaitu golongan anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan, baik itu secara psikologi dan fisik, sehingga untuk mengetahui potensi dirinya, mereka harus melalui lembaga pendidikan terlebih dahulu. Hakikat peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berupaya untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik memiliki kewajiban penting yang harus dipenuhi ketika menempuh studi pada suatu pendidikan, seperti menjaga norma-norma pendidikan dan berkontribusi dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Dari beberapa pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sekumpulan orang yang masih memerlukan bimbingan dari orang lain agar mendapat memahami ilmu pengetahuan yang baru, potensi yang dimiliki oleh peserta didik tentu saja tidak akan bisa tumbuh secara optimal apabila mereka tidak mendapatkan bimbingan yang tepat. Pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik sebagai bagian dari penerapan psikologi perkembangan mempelajari tentang proses perkembangan peserta didik yang dimulai dari tahap usia sekolah dini sampai perguruan tinggi. Selain itu, perkembangan peserta didik juga mengkaji tentang bagaimana cara keberhasilan pembelajaran pada peserta didik. Perkembangan peserta didik juga merupakan salah satu disiplin ilmu mata kuliah kelompok dasar keguruan yang diberikan kepada mahasiswa calon pendidik. Prinsip perkembangan peserta didik secara umum. Adapun prinsip-prinsip perkembangan pada anak itu diantara lain: 1. Prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Tiap-tiap fungsi hanya memiliki arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Yang kedua, ada prinsip tempo dan irama. Perkembangan menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lebih lambat. Yang ketiga, ada tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Yang keempat, ada prinsip interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup di dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Konsekuensi dari prinsip ini bagi pendidikan antara lain: yang pertama, pendidik harus memberikan lingkungan atau variasi pendidikan seluas-luasnya kepada anak. Di sini, bakat anak biasanya berkembang karena adanya stimulus yang diberikan. Yang kedua, pengaruh pendidikan akan dibatasi oleh pembawaan anak. Orang tidak dapat memberikan pendidikan SMA kepada individu yang IQ-nya di bawah 90. Yang ketiga, anak bukan manusia yang pasif, tetapi adalah manusia yang aktif. Dengan keaktifannya, anak biasanya menunjukkan kehendaknya, oleh karena itu kemauan anak harus dipupuk, tidak boleh mengekang anak dalam batas yang wajar. Yang terakhir ini adalah prinsip kematangan. Usaha belajar atau pendidikan yang dapat diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Misalnya, anak berusia 7 bulan baru bisa duduk tidak dapat dipaksakan untuk belajar berjalan. Prinsip perkembangan menurut Hurlos tahun 1991, prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Ke-10 prinsip tersebut adalah: yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pertumbuhan hingga kematian tiba. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis. Daripada perkembangan selanjutnya, lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar.
Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cepalocaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Yang kelima, pola pikir mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Selanjutnya, menurut Dr. Haji Samsul Yusuf, dalam bukunya Psikolog Perkembangan Anak dan Remaja menjelaskan adanya 6 prinsip perkembangan, yaitu pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Para ahli telah banyak mengadakan penelitian dan menetapkan fase-fase perkembangan yang sesuai dengan umur masing-masing pada umumnya untuk dijadikan pedoman dan mempelajari perkembangan individu. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan.